Halo teman-teman semua, baik kami akan menjelaskan tentang manajemen waktu, strategi manajemen waktu terbaik, meningkatkan produktivitas dan keterlibatan anggota organisasi. Dan inilah anggota kelompok kami, ada Abraham, Aliati, Daud, Helmi, dan Luciansen. Mari kita membahas tentang definisi manajemen waktu. Manajemen waktu adalah keterampilan penting untuk meningkatkan produktivitas dan mencapai tujuan. Dengan mengatur waktu secara efektif, seseorang dapat mengalokasikan sumber daya dengan tepat, mengurangi stres, dan memaksimalkan hasil yang dicapai. Ada juga aspek penetapan dalam manajemen waktu, yaitu penetapan tujuan, penetapan prioritas, dan pembuatan jadwal. Untuk penetapan tujuan, yaitu menentukan tujuan yang spesifik, terukur, dan realistis, membantu memfokuskan upaya dan mencapai hasil yang diinginkan. Sedangkan penetapan prioritas yaitu mengidentifikasi dan fokus pada tugas-tugas penting dan mendesak untuk memastikan pekerjaan yang paling kritis terselesaikan tepat waktu. Dan pembuatan jadwal yaitu menyusun jadwal yang terstruktur dapat membantu mengalokasikan waktu secara efisien dan meminimalisir kemacetan. Mekanisme dalam manajemen waktu. Nah, mekanisme dalam manajemen waktu ada 3. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan membuat rencana yang teratur dan realistis untuk memastikan semua tugas terselesaikan tepat waktu. Yang kedua, pengorganisasian. Mengelompokkan tugas-tugas berdasarkan prioritas dan mengalokasikan waktu cukup untuk masing-masing. Yang ketiga, kontrol. Memantau kemajuan dan membuat penyesuaian yang diperlukan untuk menjaga agar tetap di jalur yang benar. Di sini mekanisme manajemen waktu lanjutan. Nah, ada 3 mekanisme manajemen waktu lanjutan. Yang pertama yaitu monitoring. Itu adalah memantau kemajuan secara teratur untuk memastikan bahwa tugas-tugas diselesaikan sesuai jadwal. Yang kedua, evaluasi dan penyesuaian. Mengevaluasi kinerja dan membuat perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi di masa mendatang. Yang ketiga, yaitu review mingguan. Itu mengadakan tinjauan mingguan untuk memeriksa kemajuan, mengidentifikasi tantangan, dan membuat rencana untuk pekan berikutnya. Ada juga manajemen waktu dalam organisasi, yaitu 1. Visi dan misi. Organisasi perlu untuk memiliki visi yang jelas untuk mengarahkan upaya dan memandu pengambilan keputusan. Yang kedua, harapan dan kenyataan. Mengidentifikasi kesenjangan antara harapan dan realitas, membantu mengembangkan rencana aksi yang tepat. Dan yang ketiga, intervensi yang dibutuhkan. Menentukan langkah-langkah intervensi yang diperlukan untuk mengatasi tantangan dan mencapai tujuan organisasi. Dan yang keempat itu contoh penerapan. Contohnya seperti organisasi GMKI menerapkan manajemen waktu untuk mencapai visi, misi, dan tujuan strategisnya secara efektif. Untuk mencapai kunci keberhasilan manajemen waktu ada 4 poin. Yang pertama, tujuan jelas. Kita harus memiliki tujuan yang spesifik dan terukur, memungkinkan kita untuk memfokuskan upaya yang lebih baik. Dan yang kedua itu perencanaan. Kita harus menyusun jadwal dan rencana yang teratur agar bisa membantu kita untuk mengelola waktu secara efektif. Dan yang ketiga itu prioritas. Dan di sini menentukan prioritas tugas-tugas memungkinkan kita untuk fokus pada hal-hal yang penting. Dan yang keempat itu tentang evaluasi. Evaluasi meninjau dan menyelesaikan strategi secara teratur, memastikan kita tetap di jalan yang benar. Tantangan manajemen waktu dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, tujuan jelas. Kesulitan menentukan tugas paling penting menyebabkan waktu terbuang untuk aktivitas kurang bernilai atau mengurangi produktivitas. Yang kedua itu penundaan. Menunda pekerjaan hingga waktu menambah stres dan menurunkan kualitas hasil kerja. Yang berikut atau yang ketiga, gangguan dan interupsi. Nah, gangguan dari
notifikasi, email, dan media sosial, mengurangi fokus dan produktivitas, penghambatan penyelesaian tugas utama. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu kurangnya dukungan. Minimalnya dukungan dan lingkungan kerja atau keluarga membuat sulit untuk mengatur waktu dengan efektif atau mengurangi motivasi dan efisien. Untuk kesimpulannya yaitu manajemen waktu yang efektif adalah kunci keberhasilan. Dengan menetapkan tujuan, menyusun rencana, memprioritaskan tugas, dan mengevaluasi secara teratur, dari situ kita dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan mencapai tujuan kita. Mulai dari sekarang, terapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari untuk melihat hasil yang diinginkan. Untuk rekomendasinya, tetap menerapkan prinsip-prinsip manajemen waktu secara konsisten untuk mencapai tujuan pribadi dan organisasi. Sekian dan terima kasih.